Yo William. Kegemparan di Globes University. Pagi ini, di sekitar kampus kembali heboh oleh kedatangan satu unit mobil super sport Lykan Hypersport yang konon hanya ada satu unit saja di negara abjad ini. Setelah kemarin mereka dikejutkan dengan kedatangan 3 unit mobil mewah yaitu Lexus LC 500, Aston Martin DB11 dan Porsche Taycan, pagi ini mereka kembali dikejutkan dengan kehadiran satu lagi mobil super sport edisi terbatas tersebut. Puluhan bahkan ratusan mahasiswa dan mahasiswi tak kuasa lagi membendung gengsi mereka dan mulai mengerumuni mobil berwarna hitam metalik tersebut. Ada yang ingin tahu siapa pemilik mobil itu, ada pula yang sekedar mengambil foto selfie. Beberapa mahasiswa tampak merekam video untuk Instastory mereka yang langsung diserbu ratusan tanggapan oleh pengguna media sosial tersebut. Menyadari bahwa keadaan tidak akan terkendali, Yo segera memakai masker miliknya, kemudian mengenakan jaket hoodie. Setelah dia rasa bahwa dirinya akan sulit untuk dikenali, barulah pemuda itu keluar dari mobilnya dan segera menyeruak di antara kerumunan mahasiswa itu untuk segera meninggalkan area parkir tersebut. Beberapa mahasiswa berusaha untuk mencegahnya dari pergi. Namun, Namora berhasil menghalangi mereka sehingga tuan mudanya itu berhasil kabur tanpa ketahuan identitasnya. Tidak jauh dari kampus tersebut, tampak ratusan orang berbadan tegap sedang berjalan perlahan lalu menyebar ke berbagai tempat. Ada yang duduk di kafe sambil menikmati kopi, ada yang duduk di restoran, ada yang menyamar sebagai gelandang dan lain sebagainya. Entah apa maksud dan tujuan mereka seperti itu. Tapi yang jelas, sesuatu tampaknya akan segera terjadi di Globes University ini. Sementara itu, dari arah gerbang, kini tampak satu unit mobil BMW X7 berwarna silver memasuki pelataran kampus kemudian meluncur dengan mulus menuju area parkir. Dari dalam mobil tersebut, keluarlah seorang lelaki berusia 45 tahunan yang didampingi oleh seorang gadis yang dikenal oleh seluruh mahasiswa di kampus ini bernama Naomi. Sekali lagi mereka melongo karena tidak biasanya Tuan Johnson, sang pemilik Globes University ini datang ke kampus mereka jika tidak ada hal yang begitu penting. Biasanya, Tuan Johnson ini akan datang jika akan utusan dari Kementerian Pendidikan ataupun dari instansi terkait untuk melakukan peninjauan di kampus tersebut. Namun kali ini sepertinya tidak demikian. Ini terlihat dari ekspresi wajah lelaki parubaya itu yang tampak sangat tegang. Bisik-bisik pun kini terdengar bagaikan suara ribuan tawon di antara para mahasiswa. Seketika itu pula mereka seperti melupakan keberadaan mobil super sport yang tadi sempat membuat heboh di kalangan mereka. Tuan Johnson tidak menggubris tentang bisik-bisik di antara anak-anak mahasiswa itu. Bersama dengan Naomi putrinya, mereka berdua bergegas menuju ke kantor milik kepala yayasan dan segera memasukinya. Setengah jam berjarak, dari arah Quantum Entertainment, kini datang lagi 2 unit mobil Rolls-Royce Phantom yang langsung memasuki area parkir di kampus tersebut. Dari dalam kedua mobil itu, keluarlah beberapa orang lelaki yang dikenal di kota ini. Namun, ada beberapa orang yang tidak mereka kenal. Orang ini tak lain adalah Tuan Baron, Xavier, Eagle, Rico, Daniel dan Harry. Keenam lelaki parubaya itu pun segera melangkah meninggalkan area parkir dan langsung menuju ke kantor ketua yayasan. Tuan Baron, Xavier dan Eagle. Untuk apa mereka datang kemari?
Tanya salah satu dari mereka yang merasa heran melihat orang-orang terhormat itu menyambangi kampus mereka. Entahlah, sobat. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, jawab sahabatnya yang lain. Siapa ya? Yang 3 orang lelaki itu. Sepertinya Tuan Baron sangat menghormati mereka. Apa mungkin kampus kita ini akan kembali mengadakan event beasiswa? Tapi mustahil. Ini kan baru sekitar sebulan saja penerimaan mahasiswa baru. Aku tidak percaya. Sementara itu di dalam ruangan kepala yayasan, Tuan Johnson yakni pemilik Globes University itu pun terkejut dengan kedatangan Tuan Baron dan kelima lelaki lainnya. Memang dia ada mendapat kabar baik dari Naomi bahwa mereka akan menerima bantuan dari seorang tuan muda di keluarga William. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa tuan ini akan tiba sepagi ini di kampus ini. Ini sedikit membuat Tuan Johnson percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Naomi tadi malam itu bukanlah isapan jempol belaka. Karena kedatangan tamu terhormat tersebut, Tuan Johnson yang baru saja duduk itu segera berdiri kembali untuk menyambut kedatangan mereka. Wah! Selamat datang di Globes University ini, Tuan Baron, Tuan Xavier, Tuan Eagle dan ketiga tuan ini. Maaf jika saya tidak mengenal Anda, kata Tuan Johnson berbasa-basi. Terima kasih, Tuan Johnson. Oh ya, perkenalkan. Ketiga orang ini adalah utusan dari Star Hill. Mereka adalah Tuan Daniel, Tuan Rico dan Tuan Harry, kata Tuan Baron memperkenalkan ketiga orang yang tidak dikenali oleh Tuan Johnson tersebut. Begitu mendengar 2 nama dari 3 serangkai tersebut, kembali Tuan Johnson terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kampus miliknya tersebut akan kedatangan legenda bisnis 3 serangkai dari Star Hill. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Ryan, Daniel dan Rico? Walaupun tidak mengenal wajahnya, namun sepak terjang ketiga orang ini dalam perusahaan Future of Company sekitar 20 tahun ini cukup menggetarkan hati. Kini, bagaikan mimpi bisa bertemu dan berjabat tangan langsung dengan 2 dari 3 orang hebat ini saja merupakan sebuah kehormatan yang tiada taraf. Mimpi apa saya tadi malam sampai harus bertemu dengan orang yang sangat saya kagumi? Tanya Tuan Johnson seakan tidak percaya. Dia langsung menjabat tangan ketiga orang itu dengan sangat hangat sebelum mempersilahkan mereka untuk duduk. Tuan Johnson, bagaimana jika kita langsung saja ke inti pembicaraan? Kata Tuan Baron mengawali maksud dari kedatangan mereka itu. Dipersilahkan, kata Tuan Johnson dengan antusias. Silahkan Tuan Daniel, kata Tuan Baron memberikan ruang kepada Daniel untuk langsung saja kepada intinya. Begini, Tuan Johnson. Kami mendapat perintah dari tuan muda kami yang juga adalah salah satu dari mahasiswa di Globes University ini bahwa, saat ini keluarga Anda mendapat tekanan dari keluarga Clifford yang berdampak terhadap berdirinya kampus ini. Dengan begitu, tuan muda kami mengutus kami untuk membantu Anda guna menghadapi ancaman dari keluarga Clifford dan berusaha menyelesaikan segala permasalahan yang ada, kata Daniel menjelaskan kedatangan mereka. Memang benar apa yang Anda katakan itu, Tuan Daniel. Sebenarnya, itu jugalah yang membuat saya menyempatkan diri mengunjungi Globes University ini. Sesuai dengan ancaman yang diberikan oleh keluarga Clifford, bahwa mereka bersama dengan orang-orang dari Kryptonite Club akan mendatangi kampus ini dan memaksa untuk segera mengosongkannya. Karena mereka berencana untuk menyita kampus ini. Setelah itu,
Kemungkinan mereka akan merobohkan seluruh bangunan di sini untuk diganti dengan bangunan hotel dan pusat hiburan, jawab Tuan Johnson dengan riak wajah penuh kesedihan. Mendengar penjelasan dari Tuan Johnson ini, Rico dan Harry hanya tertawa. Hal ini membuat Tuan Johnson mengernyitkan dahinya. Tuan Johnson, apa itu Kryptonite Club? Apakah Anda mendengar tentang pemukulan terhadap 12 orang anak buah kelompok itu di depan bangunan pusat hiburan di Quantum City seminggu yang lalu? Tanya Harry masih terus tersenyum. Iya, saya ada mendengarnya. Lalu, semua itu adalah perbuatan saya. Sayalah orang yang menghajar mereka sampai babak belur karena mengganggu seorang gadis sahabat tuan muda kami bernama Aurelie. Intinya begini. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan orang-orang dari Kryptonite Club itu. Kami telah mempersiapkan sesuatu untuk menyambut mereka. Percaya atau tidak, hari ini adalah hari terakhir bagi berdirinya keluarga Clifford. Karena setelah matahari terbenam, keluarga itu pasti akan hancur, kata Harry yang membuat Tuan Johnson sekali lagi membelalakkan matanya. Bersambung. Episode sebelumnya. Ternyata Ryan sudah bergerak. Episode berikutnya. Menghajar anak buah badak. Yo William. Menghajar anak buah badak. Suasana gempar yang tercipta tadi akhirnya berangsur mulai tenang. Para mahasiswa di Globes University ini seakan melupakan tentang kedatangan pemilik university ini dan juga kedatangan Tuan Baron beserta 5 orang lainnya. Namun, sepertinya ketenangan ini laksana bom waktu yang siap meledak dan membuat kegemparan lebih besar lagi. Benar saja. Tepat pukul 11 menjelang tengah hari, puluhan mobil dari arah Kryptonite Club berdatangan dan memadati area parkir. Dari dalam puluhan mobil yang sebagian adalah minibus itu, berlompatan keluar puluhan bahkan ratusan lelaki berbadan tegap, tampang sangar dengan membawa pentungan di tangan masing-masing. Pertama-tama, mereka membuat kekacauan di kantin kampus sehingga memaksa beberapa wanita parubaya lari meninggalkan kantin tersebut karena tidak ingin mengalami cedera akibat serangan brutal dari para lelaki yang terlihat seperti preman itu. Seluruh mahasiswa kini dari berbagai ruangan keluar lalu berdiri di atas balkon melihat apa sebenarnya yang telah terjadi. Kini, mereka dapat melihat ratusan orang berbadan tegap telah mengamuk di kantin sehingga membuat bagian-bagian tertentu di kantin tersebut mengalami kerusakan parah. Meja-meja terbalik, kursi berpatahan, bahkan ada yang sampai terbang ke atas atap. Selesai membuat keributan dan menghancurkan kantin tersebut, kini mereka kembali ke area parkir menemui seorang lelaki berbadan paling subur. Lelaki itulah yang bernama Hugo Rhinoceros. Bersama dengan Zarko, lelaki tadi mengeluarkan pengeras suara lalu mulai berkata, "Perhatian bagi seluruh mahasiswa dan dosen di Globes University ini. Namaku adalah Hugo Rhinoceros. Aku diutus oleh Tuan Besar Clifford untuk mengosongkan kampus ini. Sekedar informasi kepada kalian semua, bahwa pemilik kampus ini, yaitu, Tuan Johnson telah berhutang kepada majikanku. Dan, karena Tuan Johnson tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka sesuai dengan perjanjian, pihak keluarga Clifford akan menyita kampus ini dan kalian diharapkan untuk segera mengosongkan kampus ini dengan segera." Seluruh mahasiswa yang berada di depan kelas mereka baik itu dari lantai 1 sampai lantai 5 saling pandang. Mereka tidak percaya bahwa baru sebulan mereka berkuliah di Globes University ini,
malah seperti ini kejadiannya. Mereka bahkan tidak diberitahu sebelumnya akan masalah ini. Mengapa begitu mendadak? Seharusnya, jika university ini tidak lagi menampung mahasiswa, setidaknya akan ada pemberitahuan dari pihak Kementerian Pendidikan dan menyediakan tempat alternatif bagi kami untuk melanjutkan studi kami, kata salah seorang dari mahasiswa menjawab perkataan dari Hugo Rhinoceros. Mahasiswa itu juga menggunakan pengeras suara. Persetan dengan segala pemberitahuan. Apa kau ingin menantang keluarga terkaya di kota ini? Jangankan mahasiswa sepertimu. Wali kota dan gubernur pun tidak bisa menolak keinginan Tuan Clifford. Sekarang kalian pilih. Keluar secara baik-baik, atau dengan cara kasar. Tapi, sekali lagi aku peringatkan. Jangan menyesal jika ada di antara kalian yang akan mengalami cedera atau bahkan terbunuh karena keras kepala, ancam Hugo Rhinoceros dengan lantang. Bagaimana ini, Presiden? Tanya salah satu mahasiswa kepada pemuda yang bicara tadi. Ternyata dia adalah presiden dari Persatuan Mahasiswa di Globes University ini. Belum lagi sang presiden Persatuan Mahasiswa itu berbicara, dari kantor kepala yayasan, keluarlah Tuan Johnson, Tuan Baron, Xavier, Eagle, Daniel dan Rico. Entah kemana perginya Harry. Karena, lelaki bengis itu sama sekali tidak terlihat berada di antara yang lainnya. Hei, badak. Mengapa kau membuat onar di kampus milikku ini? Bukankah perjanjian antara aku dan tuanmu masih 5 hari lagi dari sekarang? Mengapa kau begitu berambisi untuk mengusir seluruh mahasiswa dan ingin mengosongkan kampus milikku ini? Teriak Tuan Johnson kepada lelaki berbadan besar itu. Hahaha, kau Johnson. Apa kau tidak mendengar atau kau pura-pura tuli dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Clifford tadi malam? Kau hanya punya waktu sampai sore ini untuk melunasi hutangmu. Namun, karena tuanku merasa tidak adanya upaya darimu untuk melunasi hutang, maka dia sejak pagi menunggu agar putrimu Naomi segera bersujud di kaki tuan muda kami. Tetapi apa? Sampai tengah hari ternyata putrimu tidak kunjung datang. Sekarang, jika kau mau membayar, maka silahkan bayar. Kata Hugo Rhinoceros sambil menampung tangannya dengan gestur meminta. Maaf jika aku ikut campur dalam urusan ini. Tuan Johnson. Berapa hutang yang harus Anda bayar kepada keluarga Clifford ini? Tanya Tuan Baron menengahi. Dia tahu bahwa keinginan keluarga Clifford tidak bisa diganggu-gugat. Namun, untuk mengulur waktu, dia akan mencoba mengalihkan perhatian Hugo Rhinoceros agar anak buah Harry segera mengepung kampus ini. Hahaha. Tuanku tidak mempunyai urusan dengan orang-orang dari Quantum Entertainment. Jangan ikut campur atau kau akan menyesal. Kata Hugo Rhinoceros memberi ancaman. Jika begitu, berarti kau juga ingin membuat silang sengketa dengan orang-orang Quantum Entertainment. Tanya Tuan Baron dengan senyuman sinis. Diam kau Baron. Apa kau belum jera dipaksa merangkak oleh Tuan Clifford? Hahaha. Kalau aku jadi kau, aku sudah meninggalkan kota ini karena malu, ejek Hugo Rhinoceros sambil tertawa. Itu dulu, badak. Sekarang tidak lagi. Wih. Jangan banyak bicara kau. Aku tidak ada urusan denganmu. Sekarang bagaimana, Johnson? Apakah kau punya uang untuk membayar hutangmu? Atau kau akan menggadaikan putrimu kepada majikanku? Lancang sekali mulut badak bunting ini berbicara. Dari arah tangga,
tampak seorang pemuda mengenakan masker berlambang kucing dengan jaket hoodie berjalan sambil diiringi oleh Namora, Thalia, Senita, Naomi, Silas, Tai, Ruby, Melissa dan Aureli. Ketika melihat pemuda itu, 3 orang anak buah Huge Rhinoceros langsung mendadak mulas. Ini karena sangat jelas dalam ingatan mereka seorang pemuda yang mengamuk di Kryptonite Club hampir sebulan yang lalu. "Bos, itu dia pemuda yang mengamuk dan membunuh lebih 20 orang anggota kita," kata salah seorang dari ketiga lelaki itu mengadu kepada Huge Rhinoceros. "Hahaha, kau anak muda. Sudah lama aku mencarimu. Kini, kau juga akan membayar nyawa 30 orang anak buahku yang telah kau bunuh," kata Huge Rhinoceros pula tertawa geram. "Orang lain boleh bermimpi. Karena mimpi itu tanpa biaya. Hanya saja, tergantung seperti apa usahamu untuk mewujudkannya. Kau ingin membunuhku? Apakah kau mengira bahwa kekuatanmu sudah cukup? Jangan katakan aku adalah Ye William, putra dari Jerry William penguasa 6 kota jika aku tidak dapat membuatmu merangkak meninggalkan kampus ini," kata Ye William. Perkataan dari pemuda yang mengenakan masker tersebut sukses membuat semua mata menatap ke arahnya. Kini mereka baru sadar bahwa salah satu dari ribuan mahasiswa di Globes University ini ternyata ada seekor naga yang menyembunyikan identitasnya. "Apakah kau sudah mendapat kabar dari tuanmu?" Mungkin saat ini kepalanya sudah botak memikirkan perusahaan miliknya yang telah bangkrut. "Aku katakan kepadamu, badak. Kalian salah dalam memangsa lawan." Mendengar perkataan penuh hinaan dari Yo ini, seorang lelaki yang juga berbadan tegap langsung maju ke depan dan menghamburkan kata-kata kasar kepada pemuda itu. Entah karena terlalu bersemangat, sampai-sampai gigi palsu yang dia pakai tercabut dari gusinya dan menghambur lalu jatuh di tanah berpasir. "Hahaha. Kau belum jera, Zarko. Apa kau ingin sekali lagi menderita oleh anak buahku? Kemarin gigimu yang palsu. Besok, mungkin kau akan memakai hidung palsu. Serang!" teriak Yo sekuat tenaga. Begitu gema suara itu hilang, dari berbagai arah kini berlompatan lelaki mengenakan baju hitam dan celana tentara dengan memakai topi berlambang kepala harimau. Lalu, tanpa babi bu lagi, mereka lalu menyerang anggota Kryptonite Club sehingga perkelahian pun pecah antara anggota Kryptonite Club melawan pasukan tentara bayaran dari Tiger Sham. Beberapa sudah tampak bertumbangan di pelataran kampus tersebut. Tampak jelas bahwa pertempuran ini tidak seimbang. Karena, hampir 1000 orang dari pasukan Tiger Sham, semuanya dikerahkan ke Globes University untuk menghancurkan orang-orang dari Kryptonite Club. Siapa saja yang ikut campur pasti akan diratakan oleh pasukan ini. Bahkan, beberapa anggota dari kepolisian yang mendapat laporan dari warga atas perkelahian ini terpaksa mundur karena melihat lambang kepala harimau yang terdapat di topi anggota Tiger Sham ini. Tidak sampai setengah jam, semua orang dari Kryptonite Club telah tergeletak mandi darah. Mereka sama sekali tidak mampu melawan kehebatan bertarung orang-orang dari Tiger Sham. Yo, yang saat itu hanya menyaksikan saja pertarungan tersebut kini melangkah menghampiri Huge Rhinoceros. Sambil berjongkok, dia menyeka darah para mulut lelaki subur makmur itu lalu berkata, "Di mana kesombonganmu tadi? Apakah dari badak bunting kini kau berubah menjadi badak jompo? Ampuni saya anak muda," rengek Huge Rhinoceros.
Aku bukan orang yang bisa kau sebut sembarangan. Aku adalah kakekmu. Plak. Sopan sedikit terhadap kakekmu ini. Bentak Yo sambil menendang tubuh lelaki itu. Jangan lupa like-nya jika ingin lanjut. Bersambung. Episode sebelumnya. Kegemparan di Globes University. Episode berikutnya. Runtuhnya keluarga Clifford. Yo William. Runtuhnya keluarga Clifford. 3 unit mobil dump truck kini memasuki halaman kampus dengan bagian belakang terdapat terlebih dahulu. Setelah beberapa orang yang memberikan aba-aba kepada masing-masing truk tersebut untuk berhenti, para anggota Tiger Sham pun langsung melemparkan mayat-mayat dari anggota Kryptonite Club ke dalam gerobak truk tersebut. Kerja cepat pun dilakukan dengan masing-masing orang kini mengambil bagiannya. Setelah kerja-kerja selesai dan truk tersebut berlalu meninggalkan kampus itu, kini kerja pembersihan pun dilakukan. Yo yang saat itu sudah selesai dengan Huge Rhinoceros segera memerintahkan kepada Harry untuk melakukan apa saja sesuka hatinya kepada lelaki berbadan boros tersebut. Setelah itu, dia lalu mengajak Tuan Johnson, Naomi, Tuan Baron, Daniel, Rico serta Xavier untuk segera berangkat menuju ke perumahan elit Quantum City. 4 unit mobil mewah pun segera berlalu meninggalkan area parkir Globes University dan melaju di jalan raya. Ketika tiba di rumah besar berbentuk kastel di perumahan elit Quantum City ini, didahului oleh mobil yang dikendarai Tuan Johnson, mereka kini memasuki halaman rumah mewah tersebut kemudian berhenti secara serampangan. Beberapa pengawal di depan segera bertanya kepada Yo apa tujuan pemuda itu memasuki rumah tersebut. Namun, sebagai jawaban, Yo malah membungkam mereka dengan bola-bola besi yang dia jentikkan menggunakan jari tangannya. Silahkan Anda mendahului, Tuan Johnson. Kata Yo mempersilahkan. Tuan Johnson pun langsung memasuki rumah tersebut bersama dengan Naomi yang langsung disambut dengan suara tawa terbahak-bahak dari Tuan Clifford. Yo yang masih berada di luar kini mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Ryan. Paman, serangan sudah boleh dilakukan. Baik, kau tunggu saja. Kata Ryan membalas pesan tersebut. Sementara itu di dalam rumah, Tuan Clifford dan Duff merasa sangat senang dengan kedatangan Tuan Johnson dan Naomi. Kedua anak dan ayah itu merasa bahwa mereka telah memenangkan pertarungan ini. Jika tidak, mana mungkin Tuan Johnson sendiri yang mengantarkan Naomi ke rumahnya. Hahaha. Ternyata, harus dengan cara kekerasan agar kau mau tunduk terhadapku, Johnson. Asal kau tahu. Andai saja kau mendengar perkataanku, semua ini tidak akan terjadi. Setelah terjepit, baru kau tahu bahwa akulah raja yang sesungguhnya di Quantum City ini, kata Tuan Clifford dengan lagak pongahnya. Untuk apa lagi wanita seperti ini? Bagiku, Naomi ini tidak lebih baik dari wanita di pinggir jalan sana. Kau pikir kau itu siapa? Lagakmu terlalu jual mahal kepadaku. Apa kau kira kau sudah terlalu cantik? Kata Duff Clifford pula seakan memberi tekanan kepada Naomi. Putraku. Jangan terlalu kasar dengan wanita. Tuan Clifford berpura-pura membela Naomi. Namun dia hanya bersandiwara saja. Ayah. Bagiku, apalah cantiknya seorang Naomi ini. Cuy. Sekarang kau baru tahu siapa aku. Merangkak dan cium ujung jari kakiku ini.
Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu pembantu di rumahku. Menghina sekali Duff ini. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Tuan Johnson dan Naomi untuk berbicara. Mungkin karena tidak terbiasa mengalami kekalahan atau karena tahu bahwa Tuan Johnson ini bukanlah lawan yang sepadan dengan keluarga Clifford, makanya dia mengira bahwa kemenangan itu telah nyata. Dan bentuk pengakuan dari kekalahan yang diderita oleh keluarga Johnson lah yang membuat mereka datang kemari sekaligus menyerahkan Naomi kepada Duff. Heh betina asteris. Mengapa kau hanya diam saja? Apakah kau mendadak berubah jadi tolol? Cepat datang dengan cara merangkak dan cium kakiku ini. Bentak Duff Clifford sambil mendelikkan matanya. Apa kau yakin bahwa kau akan memenangkan pertarungan ini, Duff Clifford yang terhormat? Tanya Yo yang tiba-tiba saja telah memasuki rumah besar tersebut. Kadas kurap kau. Berani sekali kau datang kemari untuk mengantar nyawa. Pengawal. Teriak Duff memanggil pengawalnya. Dia tidak tahu saat ini para pengawal di rumah itu telah tidur nyenyak oleh serangan bola-bola besi dari Yo William. Panggil saja sampai mulutmu berbusa. Seluruh pengawalmu yang berada di luar telah aku bantai bersama dengan Paman Rikoku. Kau sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Duff. Ejek Yo dengan sinis. Kau, ayah. Bangsat inilah sahabatnya Naomi. Entah-entah mereka ini telah tidur bersama. Tutup mulutmu itu Duff. Sekali lagi kau mengatakan bahwa putriku seperti itu, kusumbat mulutmu dengan ujung sepatuku ini, ancam Tuan Johnson. Orang tua Panuan. Sudah tidak memiliki apa-apa lagi, malah berlagak sombong, maki Duff berang. Hahaha. Saat ini, kalianlah yang tidak lagi memiliki apa-apa. Beri aku waktu 5 menit lagi. Kalian pasti akan mendapat panggilan telepon dari berbagai pihak, kata Yo dengan tersenyum mencibir. Apa maksudmu anak muda? Tanya Tuan Clifford. Panggil aku kakek. Ingat, nama kakekmu ini adalah Yo William. Putra dari Jerry William dari Star Hill, kata Yo. Pemuda itu lalu enak saja duduk di atas sofa dengan kaki diletakkan di atas meja. Apa? Hahaha. Kau ini persis seperti anak kurang ajar yang tidak memiliki tata krama di rumah orang. Aku pasti akan membunuhmu. Ancam Tuan Clifford semakin berang. Paman, silahkan masuk, kata Yo. Kini dari luar, bermunculan orang-orang yang sangat dikenal oleh Tuan Clifford. Kau Baron. Dan kau Xavier. Untuk apa kau datang kemari? Apa kau lupa bahwa aku pernah mengusirmu dengan cara merangkak meninggalkan rumahku ini? Tanya Tuan Clifford sambil menunjuk ke arah wajah Tuan Baron. Ya, aku ingat. Oleh karena itulah aku datang kemari. Roda itu berputar wahai Tuan Clifford yang terhormat. Kemarin aku, besok adalah giliranmu. Kau pasti akan merangkak keluar dari rumahmu ini. Kita tunggu saja. Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba telepon pun berdering. Nah, silahkan angkat pesawat teleponmu. Kau akan tahu seperti apa kakekmu ini bekerja, kata Yo tersenyum jahat. Tuan Clifford pun segera menuju ke arah meja di mana pesawat telepon berada. Dengan penasaran, dia lalu berkata, "Halo, siapa ini dan ada apa?" "Tuan Besar, ini adalah April.
Sekretaris Anda di kantor besar Clifford Kryptonite Group. Celaka kita Tuan. Beberapa perusahaan baik itu di dalam kota, maupun dari luar kota berbondong-bondong melakukan pembatalan kesepakatan kerjasama dengan perusahaan kita, kata satu suara di seberang sana melaporkan. Terdengar suara itu bergetar seperti ketakutan. Apa? Kau jangan main-main, April. Bentak Tuan Clifford dengan gusar. Sama sekali tidak, Tuan. Semuanya adalah benar. Kring, kring, kring. Kini, ponsel milik Tuan Clifford pula yang berdering. Belum lagi panggilan di telepon berakhir, dia segera menjawab pula panggilan di ponselnya. Tuan, bangunan Kryptonite Club milik Anda telah terbakar, kata satu suara di ponsel tersebut. Apa? Oh Tuhan, kemana semua orang-orang kita? Mereka masih belum kembali dari Globes University. Bukankah Anda memerintahkan mereka untuk memaksa agar kampus itu dikosongkan? Hah? Mengapa hanya mengerjakan urusan sepele itu saja memakan waktu yang sangat lama? Tanya Tuan Clifford. Ucapkan selamat tinggal kepada anak buahmu, Tuan Clifford. Kata Yo lalu segera menunjukkan rekaman video pembantaian orang-orang dari Kryptonite Club oleh orang-orang dari Tiger Sham. Prak. Ponsel di tangan Tuan Clifford kini terbanting di lantai ruangan itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang-orangnya dari Kryptonite Club seperti tilam yang sedang dijemur. Digebuki oleh orang-orang yang mengenakan baju hitam dan celana loreng ala tentara tersebut. Belum lagi keterkejutannya mereda, kini dari tingkat atas, kembali terdengar suara deringan telepon. Kini dari tangga, tampak seorang wanita membawakan pesawat telepon nirkabel itu lalu menyerahkannya kepada tuannya itu. Dengan tangan gemetaran, Tuan Clifford pun mengangkat gagang telepon tersebut lalu berkata, "Halo, Clifford di sini, Tuan. Kami adalah perwakilan dari perusahaan Union Chemical terpaksa harus menyetop pemasukan stok barang ke perusahaan Anda. Ini karena, perusahaan Anda sedang bermasalah dengan perusahaan Future of Company. Jujur saja Tuan, bahwa kami tidak berani bekerja sama dengan perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar hitam oleh perusahaan Future of Company. Untuk semua kesepakatan kerjasama kita, saya selaku perwakilan harus mengatakan dengan tegas bahwa mulai hari ini, perusahaan akan memutuskan kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Clifford Kryptonite Group serta-merta." Oh Tuhanku, apa yang telah terjadi ini? Ratap Tuan Clifford sambil menjambak rambutnya. Puluhan kali telepon berdering. Puluhan kali pula Tuan Clifford menjawab panggilan tersebut, dan isinya adalah, semua tentang pembatalan kerjasama. "Ayah, bagaimana?" tanya Duff kepada ayahnya yang saat ini seperti terkena stroke. "Diam kau. Semua ini adalah ulahmu. Kita bangkrut sekarang," bentak Tuan Clifford. "Bagaimana, Tuan Clifford? Kau sudah tahu sekarang siapa lawanmu kan? Aku peringatkan kepadamu untuk segera lari dari Quantum City ini. Atau, kau akan dikejar-kejar oleh para karyawanmu dan juga pihak bank," kata Tuan Baron pula. "Lain kali, jangan terlalu cepat berbangga diri. Percaya atau tidak, bahwa di atas kekuatan, masih ada kekuatan yang lebih besar lagi," kata Daniel lalu mengajak Rico untuk pergi meninggalkan rumah itu. "Naomi, tolong aku, Naomi. Pintalah kepada sahabatmu bernama Yo William ini untuk mengampuni keluargaku," kata Duff penuh ratapan.
Ini untukmu. Book Arc. Sebelum pergi, Naomi segera mengirimkan tendangannya ke arah kantong menyan warisan leluhur milik Dove membuat pemuda itu menggeliat di lantai ruangan itu dengan mata mendelik besar. "Mari cucuku. Kakek pamit dulu," kata Yo lalu segera berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Kini tinggallah ayah dan anak itu meratapi nasib mereka. Entah apa lagi bencana yang akan menghampiri mereka di keesokan harinya. Ini karena, sebagai perusahaan yang telah bangkrut, tentu saja mereka akan menanggung beban hutang yang sangat besar. Bersambung. Episode sebelumnya. Menghajar anak buah badak. Episode berikutnya. Pabrik uang honor Miller. Yo William. Pabrik uang honor Miller. Seorang pemuda berkulit kuning langsat dan berambut sedikit panjang tampak sangat serius menonton siaran dunia dalam berita. Telah tersebar luas di seluruh dunia bisnis bahwa tuan muda dari keluarga William telah membantai keluarga Clifford dengan sangat sadis. Tidak tanggung-tanggung. Keluarga itu kini menjadi pelarian yang dikejar oleh hutang. Dari luar tampak dua orang lelaki memasuki ruangan itu dan ikut duduk bersama dengan pemuda tadi. Melihat siapa yang datang, pemuda itu pun langsung membuka pembicaraan. "Kau sudah membaca berita Paman Tiger Lee?" tanya pemuda itu tanpa mengalihkan perhatiannya dari pesawat televisi. "Iya. Aku sudah membacanya. Dan itu jugalah mengapa aku kemari untuk menemuimu," jawab lelaki yang ternyata adalah Tiger Lee itu. Begitu membaca berita dari mancanegara, dia pun segera mengajak Zaki untuk menemui majikan mudanya ini guna membahas berita yang lumayan menghebohkan dunia bisnis itu. "Pantas saja orang-orang suruhanmu tidak menemukan keberadaan putra dari Jerry ini di Metro City maupun Star Hill. Ternyata dia berada di Quantum City, kota kecil di bagian barat Country Home Honor. Lalu, apakah kita masih akan terus melacak keberadaan anak Jerry ini?" tanya Tiger Lee. "Itu harus, Paman. Aku ingin tahu seperti apa wajah orang ini. Karena, terakhir kali orang-orang suruhan ayahku gagal mengambil foto sialan itu dengan jelas. Aku juga merasakan keanehan. Ini karena, mengapa kulit pemuda itu begitu hitam legam? Pasti ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, siapkan orang-orang tambahan untuk membantu mereka yang telah berada di Metro City dan Star Hill. Setelah mereka bertemu, maka mereka harus segera berangkat ke Quantum City." "Baiklah. Kau tenang saja. Aku akan mengatur orang-orang kita yang ahli dalam bidang ini. Semoga kabar baik akan segera datang menghampiri kita," kata Tiger Lee penuh harap. "Aku sangat heran sekali, Paman. Mengapa Yo ini begitu licin sekali? Tidak satupun laman sosial media yang menunjukkan tentang identitasnya. Aku berulang kali mencari data tentang musuhku ini di internet. Namun, tidak satupun petunjuk yang aku dapat," kata Honor seperti putus asa. Tiger Lee juga tampak termenung memikirkan apa yang dikatakan oleh tuannya itu. Sudah hampir sebulan dia mengutus orang-orangnya untuk melacak seperti apa Yo ini. Namun, tidak satupun yang membuahkan hasil. Barulah sampai pada hari ini dia mendapat kabar bahwa tuan muda dari keluarga William itu berada di Quantum City. Itu pun karena Yo berhasil menumbangkan keluarga Clifford. Anak ini memang sangat licin. Aku harus bergerak cepat sebelum semuanya serba terlambat, kata Tiger Lee lalu segera meninggalkan ruangan itu. Lee,
Tunggu aku. Panggil Zaki. Lalu lelaki yang sebaya dengannya itu pun berjalan cepat untuk mensejajarkan langkahnya dengan sahabatnya itu. Setelah sepeninggal Tiger Lee dan Zaki tadi, Honor pun bergegas menuju keluar rumah. Hari ini dia memiliki agenda untuk melihat-lihat kerja-kerja langsung penemuan obat jenis baru yang saat ini sedang berlangsung uji coba di laboratorium bawah tanah miliknya. Begitu tiba di kantor perusahaan milik Aglonema Company, di sana dia telah ditunggu oleh Lim Guan dan Kim. Setelah berbasa-basi sejenak, barulah mereka memasuki kantor besar tersebut kemudian melangkah menuju ke salah satu ruangan di mana di ruangan tersebut terdapat pintu rahasia yang akan membawa mereka menuju terowongan bawah tanah. Setelah memakai alat bantuan pernafasan, ketiga orang itu kini menuruni tangga di lorong tersebut dan terus berjalan ke bawah. Ternyata di bawah, terdapat ruangan yang sangat luas dengan segala kemewahannya. Namun, bukan itu yang menjadi tujuan mereka. Mereka terus saja berjalan menuju ke bagian belakang ruangan tersebut lalu menekan sesuatu pada dinding. Srit. Dinding tersebut terangkat ke atas dan di sana, mereka kembali berjalan menuruni tangga setelah dinding tersebut tertutup secara otomatis. Tiba di bagian terbawah pada ruangan bawah tanah tersebut, tampak ruangan penelitian persis seperti laboratorium. Tuan, silahkan Anda memakai sarung tangan ini. Honor mengambil sarung tangan tipis lalu mengenakannya. Dia kemudian berjalan melihat-lihat ke arah orang-orang yang bekerja di tempat itu. Penampilan para pekerja di tempat itu persis seperti astronot saja. Tidak ada yang berbicara. Bahkan, mereka terkesan sangat acuh walaupun ketika itu mereka sedang dikunjungi oleh tuan mereka. Ternyata Arold Holding Company hanya pengalih perhatian saja. Kedok semata. Aku baru tahu ternyata perusahaan pencetak uang itu berada di bawah tanah ini, kata Honor dalam hati. Beberapa orang tampak berjalan ke arahnya sambil membawa alat telekomunikasi berupa intercom. Ini untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan sesama mereka yang berada di tempat itu. Honor sedikit menjauh dari ruangan utama laboratorium tersebut kemudian dia dan kedua orang lainnya segera memasang alat komunikasi tersebut. Tua Honor. Ini adalah penemuan baru di laboratorium bawah tanah ini. Obat jenis ini tidak terlalu berbahaya terhadap tubuh, namun sangat pasti berbahaya terhadap sel otak. Walaupun, cara kerjanya sangat perlahan. Mereka telah melakukan tes uji coba terhadap binatang yang memiliki daya tahan tubuh lebih rendah dari manusia, serta melakukan uji coba juga terhadap hewan yang daya tahan tubuh mereka melebihi manusia. Bahkan, gajah pun sudah pernah dicoba dan hasilnya sangat memuaskan, kata Lim Guan menjelaskan. Lalu, bagaimana dengan tahap ketergantungan terhadap obat jenis ini? Tanya Honor. Sekali pakai, hanya sekali pakai untuk membuat efek kecanduan. Jika pengguna menggunakannya lebih dari 3 kali, maka ketergantungan terhadap obat jenis ini akan sangat sulit untuk disembuhkan. Efek yang nyata dari penggunaan obat ini adalah, walaupun hanya sedikit, maka tubuh tidak akan menerima lagi pengaruh dari bius. Walaupun dalam jumlah yang besar. Memang sangat mengerikan sekali. Merusak secara perlahan. Tidak terlalu terdeteksi. Namun, jika pengkonsumsi tidak memberikan dosis tepat waktu, maka mereka akan kehilangan tenaga, gairah hidup, murung dan akan mudah tersulut emosi. Kapan obat ini bisa diedarkan? Tanya Honor. Secepatnya.
Dan tidak lebih dari 2 tahun, obat jenis ini akan segera kita susupkan ke kota Tasik Putri, Kota Batu, Kota Kemuning dan Kuala Nipah. Kita akan panen besar di sana, jawab Kim. Bagus. Perintahkan kepada mereka untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Kita harus mengembalikan kejayaan keluarga Miller ini. Dengan begitu, aku baru bisa membalas kekalahan terhadap keluarga William sialan itu. Tuan, selagi kami masih ada, kami akan tetap berdiri di belakang Anda untuk membantu Anda menghancurkan keluarga William. Aku tahu bahwa kalian ini sangat setia terhadap kakekku. Maka dari itu, aku menagih sumpah setia kalian terhadapku. Tuan tenang saja. Kami akan selalu setia terhadap Anda. Itu janji kami. Tapi, apakah Tuan tidak ingin menikah? Oh, sebaiknya itu kita bahas nanti saja. Saat ini, mari kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak memiliki antibodi seperti mereka. Mari Tuan, ajak Lim Guan kepada Honor dan Kim untuk segera meninggalkan tempat itu. Karena, jika mereka terlalu lama berada di sana, dikhawatirkan akan dapat merusak sel-sel saraf mereka. Bersambung. Episode sebelumnya. Runtuhnya keluarga Clifford. Episode berikutnya. Honor akan berlatih. Yo William. Honor akan berlatih. Tuan Honor, Merveng ingin mengundang Anda makan malam bersama mereka. Apakah Anda bersedia memenuhi undangan tersebut? Kata Paman Cheng kepada Honor. Honor yang saat ini baru saja selesai melakukan ritual di depan papan nama milik ayahnya. Paman Cheng, aku peringatkan kepada kalian semua. Berhentilah menjodoh-jodohkan aku dengan wanita. Hatiku saat ini dipenuhi oleh dendam. Tidak ada lagi ruang untuk mencintai, bentak Honor kepada lelaki tua itu. Honor, kau itu sudah berusia 21 tahun. Saatnya kau memikirkan calon pendamping hidupmu. Rebecca Feng adalah salah satu gadis tercantik di Victoria Peak ini. Selain seorang selebriti, ayahnya yaitu Merveng adalah orang yang terpandang. Kalian boleh sejenak untuk bertemu lalu saling mengenal. Tidak ada salahnya, kata Tiger Lee pula membujuk anak majikannya yang kini menjadi majikannya itu. Paman Tiger, aku tidak mau. Tolong jangan paksa aku. Bagiku, wanita hanya akan menjadi penghambat langkah saja. Aku tidak ingin leherku dikalungi oleh bandul yang bernama tanggung jawab. Apa kalian ingin kakiku dibelenggu oleh ikatan sebuah pernikahan? Selagi dendamku belum terbalaskan, selagi itu pula aku tidak akan memikirkan soal wanita. Tapi, Tuan, diam kalian semua. Apakah aku yang menjadi kepala keluarga, atau kalian? Jika aku, maka kata-kataku adalah perintah. Bentak Honor Miller yang sudah tersulut emosi. Semua orang yang berada di ruangan itu hanya bisa terdiam saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa mendesak lagi. Karena, walau bagaimanapun, mereka hanyalah keluarga bawahan dan saat ini, Honor adalah kepala keluarga Miller. Berarti, mereka berada di bawah naungan Honor Miller setelah ayahnya meninggal dan Rudolph serta Alban menyatakan bahwa mereka keluar dari keluarga Miller. Paman Cheng, obat, kata Honor sambil menampungkan tangannya. Tuan, jangan terlalu sering menggunakan obat perangsang untuk berlatih. Saya khawatir pembuluh di otak Anda akan rusak. Obat kataku. Baba baik.
Paman Cheng lalu menyerahkan sebuah suntik kepada Honor. Setelah menerima, Honor langsung menusukkan jarum tersebut ke lengan tangannya, tepatnya di bagian urat nadi. Setelah obat tersebut masuk ke dalam tubuhnya melalui urat besar pada lengannya, kini tampak matanya memerah dan urat-urat lehernya bersembulan keluar. Sekarang, siapa di antara kalian yang akan melawanku bertarung? Tantang Honor kepada semua orang yang berada di tempat itu. Tiger Lee hanya mendesah saja. Lalu dengan cepat dia melemparkan kursi ke arah Honor yang langsung disambut oleh pemuda itu dengan tinjunya sehingga kursi tersebut jebol berantakan. "Majulah kalian semua," kata Honor seperti mengamuk lalu menyerang mereka semua. Hanya Tiger Lee dan Zaki saja yang tidak lari. Selebihnya, semua melarikan diri mencari selamat dari amukan pemuda yang telah menggunakan obat untuk meningkatkan kekuatannya tersebut. Honor, setelah menggunakan obat itu, kendalikan dirimu. Bagaimanapun, obat itu hanyalah obat perangsang kekuatan. Sekarang, aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana caranya untuk menjadi petarung, kata Tiger Lee. Lelaki setengah baya itu lalu membuat gerakan menendang yang tepat dia kirim ke arah dada Honor. Seperti orang yang kesurupan, sedikitpun dia tidak merasakan rasa sakit. Dia malah terus bergerak dan menyerang membabi buta. "Kacau kalau sudah begini," bisik Tiger kepada Zaki. Pertarungan 3 lawan 1 itu terus berlangsung sampai beberapa jam sebelum Honor jatuh terduduk dengan nafas terengah-engah. "Berikan aku 1 kali suntikan lagi. Aku pasti akan mengalahkan kalian berdua," pinta Honor. "Kau gila. Jangan lakukan itu Tuan Honor. Aku memiliki tanggung jawab atas dirimu. Bagaimana aku bisa menghadapi kakekmu yaitu Tuan Besar Harold dan ayahmu Tuan Besar Adolf Miller jika kau mengalami nasib buruk selama dalam pengawasanku? Paman Tiger Lee, aku ingin bisa berkembang menjadi petarung, dan aku ingin kelak dengan tanganku ini, bisa mencabut nyawa Yo William itu untuk membalaskan dendam atas kematian ayahku. Tidak ada yang instan. Jika kau ingin menjadi petarung, maka kau harus berlatih. Apakah kau tidak mempercayai kemampuan dirimu sendiri sampai-sampai kau ingin mengambil jalan pintas dengan mengkonsumsi obat perangsang kekuatan seperti ini? Aku khawatir kau akan mengalami ketergantungan kepada obat perangsang itu. Ayolah, kau jangan menyerah," kata Tiger Lee membangkitkan semangat Honor. Honor kini malah menangis sambil tersandar di dinding ruangan yang tampak berantakan. "Mengapa sulit sekali bagiku untuk bisa menjadi seorang petarung? Tidak sulit asalkan kau mau sedikit saja mengalami susah. Tapi, siapa yang berani membuatmu susah dengan kekuasaan yang kau miliki? Tidak ada seorang pun guru yang berani menghukummu. Ketika kau merasakan penderitaan, kau akan menyuruh orang-orangmu untuk membunuh guru tersebut. Lalu, siapa lagi yang berani mengajarimu? Semua guru sudah menyerah. Bahkan ketika mendengar namamu saja, mereka sudah lari meninggalkan Hong Kong. Jika begini, aku tidak akan bisa menghadapi Yo William yang katanya memiliki kehebatan bertarung," kata Honor putus asa. "Apakah Yo ini sehebat itu?" tanya Tiger Lee penasaran. "Diana dan Frank Ragnar mengatakan begitu. Terbukti puluhan anak buah Sean yang dikirim ke Indonesia untuk membunuhnya semuanya gagal. Bahkan, semuanya mati dibantai oleh Yo William itu. Hanya Sean yang dibiarkan selamat untuk membawa kabar.
Kau sudah tahu bahwa lawanmu bukanlah lawan sembarangan. Maka dari itu, bangkit. Jangan bermanja-manja lagi. Ayo bangun kau. Plak. Bangun kataku. Plak. Uhuk. Bangun kau Honor. Bentak Tiger sambil terus menampari pemuda itu. Tiger Lee kini membuka bajunya yang menampakkan otot-otot serta tato bergambar harimau mulai dari perut sampai ke dada. Dengan sadis, dia mencengkram kerah baju milik Honor lalu membanting pemuda itu di atas meja hingga meja itu pecah. Pelan sedikit Lee, kata Zaki mengingatkan agar Tiger Lee tidak terlalu kasar kepada tuan mereka itu. Tidak bisa. Jika ingin menjadi petarung, maka dia harus terbiasa mendapatkan perlakuan seperti ini. Tidak ada yang instan. Semuanya bermula dari nol. Iya, aku tahu. Tapi, jika kau seperti ini, itu namanya bukan mengajar, tapi membunuh. Tiger Lee langsung tersadar dengan ucapan Zaki tadi. Berulang kali dia mengusap wajahnya. Lalu dia pun berjalan menghampiri Honor Miller yang tampak terbatuk-batuk. Aku akan berlatih. Aku akan berlatih. Paman tenang saja. Aku tidak akan mengeluh. Percaya kepadaku, kata Honor sambil bangkit berdiri dengan susah payah. Dulu, aku juga seperti dirimu. Ketika mendapat kasih sayang dari mendiang Tuan Besar Harold Miller, aku mulai manja. Sampai pada satu ketika, aku harus menjalankan sebuah misi ke Meksiko untuk membawa barang pesanan. Di sana aku dibully habis-habisan oleh anggota gangster di sana. Itu adalah momen yang paling memalukan. Hingga aku bertekad untuk memperbaiki diri. Dan saat ini, belum ada lawan yang bisa lolos dari cengkeraman tangan Tiger Lee. Aku membutuhkan tenagamu. Kelak, aku akan mengandalkan dirimu, kata Honor optimis. Bersambung. Episode sebelumnya. Pabrik Uang Honor Miller. Episode berikutnya. Yo Arfan.